Tere, Kak Fiska dalam ibadah pelayanan pelkat anak. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat dong? Wah, luar biasa adik-adik. Bagaimana Kak Fiska kabarnya? Puji Tuhan, Kak Tere sehat. Sehat, dan kita masih tetap semangat selalu ya Kak Fiska. Nah, adik-adik, sebelum mulai ibadah kita, kakak undang bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PA bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik, setelah tadi kita menyanyikan lagu Mars PA, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari adik-adik masih tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, semangat ya! Adik-adik dan Kakak Tere, untuk mengawali ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh bangun tadi pagi dengan tubuh yang sehat, penuh kekuatan yang baru. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan pimpin dan boleh berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Mary. Sebelumnya, siapkan Alkitabnya. Nah, kita akan menyanyikan lagu baca kitab suci. Adik-adik di rumah pasti udah tahu ya Kak Fiska. Dan kita pakai gaya ya adik-adik. Baca kitab
adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya adik-adik? Pasti sehat ya. Nah, di sini Kak Mary akan memberikan firman Tuhan. Nah, sebelumnya adik-adik siapkan Alkitabnya. Coba sudah siap? Kalau sudah siap, jangan lupa kita akan berdoa. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami di sini akan beribadah. Tuhan, tolong sertai anak-anak-Mu ini akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan baca Alkitab kita terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Coba Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Hagai itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik? Ya, perjanjian lama, betul. Nah, coba kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Tapi kalau yang belum bisa baca, adik-adik dengarkan saja ya. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, adik-adik, setelah kita membaca Alkitab, di sini kakak akan menceritakan tentang Nabi Hagai. Nabi Hagai yang sangat sedih adik-adik. Kenapa sedih ya? Karena Nabi Hagai sedang memikirkan bait Allah yang tak kunjung selesai adik-adik selama 15 tahun. Bait Allah itu apa ya kak? Bait Allah itu sama seperti gereja adik-adik, tempat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, selama 15 tahun pembangunan gereja itu tidak tak kunjung selesai adik-adik. Wah, lama ya adik-adik. Padahal Nabi Hagai sudah mengingatkan kepada penduduk Yehuda untuk segera membangun kembali bait Allah. Tetapi yang dilakukan penduduk Yehuda malah sibuk membangun rumah mereka masing-masing dibandingkan dengan membangun bait Allah yang mereka sudah rencanakan adik-adik. Padahal penduduk Yehuda sendiri mengeluh adik-adik, mereka aja membangun rumah sendiri aja tapi keadaan ekonominya aja sulit. Mereka tak punya uang, gimana mau membangun, uang pun tak punya adik-adik. Coba adik-adik pikirkan kenapa ya sampai penduduk Yehuda bisa sampai sulit keadaan ekonominya. Ada yang tahu? Ya, karena mereka tidak menyelesaikan pembangunan bait Allah yang sudah mereka janjikan adik-adik untuk membangun bersama-sama, untuk beribadah bersama-sama. Tapi yang ada mereka hanya memikirkan keinginan mereka sendiri daripada keinginan Tuhan. Nah, dari sini adik-adik kita harus lebih mengutamakan apa yang harus kita perlukan untuk Tuhan adik-adik daripada apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita sendiri. Nah, di sini kakak punya gambar gereja kita. Wah, gimana ya adik-adik? Gereja kita bagus ya adik-adik dibandingkan nih gereja yang mereka sedang bangun adik-adik. Tak kunjung selesai. Gak enak ya dilihatnya. Makanya kita bersyukur adik-adik. Kita harus rawat gereja yang bagus ini. Kita harus jaga, kita tidak boleh coret-coret di tembok, kita harus jaga, kita harus rawat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, coba kakak mau bertanya di sini, siapa yang udah rindu untuk beribadah bersama? Ayo, kakak juga sama.
Kakak juga rindu bersama eh, Kakak juga rindu untuk beribadah bersama adik-adik, melihat adik-adik yang cantik, yang ganteng gitu. Nah, di sini juga coba kakakmu bertanya, siapa yang di sini lebih mementingkan main games daripada beribadah? Pasti ada ya. Ah, nanti aja main games. Nanti aja beribadah daripada main games. Nah, di sini kakak punya video cerita tentang anak yang lebih mementingkan main games daripada beribadah. Kita lihat ya. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, nak. Papa dan mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman-Nya. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah.
Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang. Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan, karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, dari video cerita yang kita lihat barusan, semoga bisa menjadi contoh agar kita menjadi anak-anak yang lebih mengutamakan kehendak Tuhan ya adik-adik dibandingkan dengan keinginan kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik dan Friska, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Mary, sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik pasti sudah tahu lagunya, mari kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Aku
adik-adik, sekarang kita akan bersyafaat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, baru saja kami selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, semoga anak-anak-Mu ini bisa mendengarkan dan menjalankan apa yang tadi mereka dengar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga orang tua mereka yang sudah setia membesarkan mereka. Tuhan, berikan orang tua mereka kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Tuhan Yesus berkati juga buat anak-anak layan dan kakak-kakak layan yang sedang sakit. Tuhan tolong jamah, pulihkan, semoga bisa berkumpul dengan orang-orang yang mereka kasihi. Dan juga Tuhan Yesus berkati juga agar bencana yang kami sedang rasakan ini semoga cepat berlalu Tuhan Yesus, semoga bisa pulih lagi Tuhan Yesus, semoga bisa berkumpul lagi untuk beribadah bersama-sama dengan anak-anak layan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita waktunya memberikan persembahan syukur kita. Nah, adik-adik di rumah, ayo siapkan uang persembahannya, dilipat dengan rapi ya, dan dimasukkan ke amplop. Untuk adik-adik kelas Batita dan Balita boleh minta bantuan orang tuanya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, tidak terasa ibadah kita hampir usai. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Nah, adik-adik, sekarang kita akan doa berkat. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan Kak Fiska, tidak terasa ibadah kita telah usai. Adik-adik tetap di rumah, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan
dan selalu memakai masker kemana-mana ya, dan tetap rajin berdoa. Adik-adik, Kakak Tere, Kak Piska mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.